Sudah jam 8.17, Bu. Pesertanya sudah 37. Insya Allah ini semua siswa di kelas Bu Neni sudah hadir ini siswanya. Gimana Bu Neni, sudah siap untuk memulai? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai kalian dalam KBM hari ini. Ada sedikit berbeda dengan yang minggu-minggu kemarin. Kali ini kita bisa bertemu muka walaupun masih di dunia maya. Senyum kalian motivasi Bu Neni untuk lebih memberikan ilmu-ilmu yang sekiranya dan semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sebelum KBM ini kita mulai, dan alhamdulillah ini semua insya Allah sudah ikut ya Zoom ini. Dan marilah KBM ini kita awali dengan doa secara bersama-sama. Saya pandu dari sini. Marilah kita berdoa sebelum memulai KBM. Semoga KBM hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa kita mulai Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya KBM, perlu saya sampaikan beberapa pesan untuk kalian. Nanti pada saat Bu Neni menjelaskan materi, tolong semuanya di-unmute. Dan pada sesi tanya jawab, silakan kalian bisa bertanya secara langsung di kolom chat dengan tanda raise hand boleh, dan kamera juga boleh dibuka. Dan semoga untuk KBM hari ini nanti, karena materi yang akan Bu Neni sajikan ini merefresh kembali materi yang sudah Bu Neni sampaikan minggu yang lalu dengan tujuan agar kalian lebih paham dengan materi terkait dengan sistem administrasi, khususnya tentang sistem merit. Oke, sudah siap semua? Sudah siap semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Seperti KBM di kelas, nanti Bu Neni harapkan situasi KBM-nya tidak seperti di kuburan ya. Jadi saya menginginkan kalian bisa aktif, baik itu bertanya maupun menyampaikan pendapat. Jadi jangan diam, pasif, terpukau dengan suaranya Bu Neni, jadinya Bu Neni akhirnya jadi takut pada kalian, gitu ya. Jadi jangan seperti kuburan nanti ya. Semakin banyak kalian bertanya, itu Bu Neni sangat senang sekali dan itu memang harapan dari Bu Neni. Ya, Bu. Nah, sekarang masih dalam kondisi pandemi, ingat pesan Ibu ya. 3M, apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini kan Bu Neni nggak bisa mantau ya kalian dengan siapa di situ, dengan temannya, dengan adiknya. Yang penting pesan Ibu 3M jangan sampai lupa. Oke ya, semoga sehat bagi kalian dan kita semua. Baik,
Bu Neni akan share materi tentang sistem merit. Oh. Nah, ini kalian masih ingat kan tentang sistem merit atau bisa juga dengan menyebut merit system. Merit system atau sistem merit itu adalah bagian dari salah satu sekian sistem administrasi kepegawaian. Masih ingat kalian? Ya. Untuk merefresh kembali materi yang telah lampau, coba di antara kalian silakan menyebutkan macam-macam sistem administrasi kepegawaian selain sistem merit. Apa saja? Coba. Integrated system. Yang pertama, Ya. integrated system. Yang kedua, separated Yang kedua, spoil system. Yang ketiga, united system. United system. Yang keempat, separated system. Lanjut. Yang kelima, sistem. Yang keenam, nepotism system. Ini suara siapa ya? Coba diulangi lagi. Integrated system. United system, and then Spoil system. spoil system, terus Integrated system. integrated system, oke. Terus Nepotism system. nepotism system, patronage system. Terus satu lagi. Integrated system. Yuk, tadi sudah. Merit Satu lagi. system. Merit system yang ini nanti akan kita Bahas. lebih lanjut. Satu lagi apa? Career system. Patronage tadi sudah. Spoil system, oke ya. Ya, jadi ada beberapa sistem administrasi kepegawaian. Di situ ada spoil system, ada nepotism system, ada patronage system, kemudian ada integrated system, ada united system. Tentu masing-masing ini punya kelemahan dan kelebihan. Satu lagi yang tidak bisa ditinggalkan dan ini dilaksanakan di birokrasi reformasi di negara kita, yaitu merit system atau sistem merit. Merit ini bukan obat pelangsing ya, saya ingatkan. Saya khawatir nanti anak-anak itu kan suka meleset-melesetkan ya. Wah, ini berarti sistem pelangsing, bukan ya? Bukan sistem pelangsing. Merit system. Mengapa ini yang Bu Neni bidik untuk lebih saya kenalkan pada kalian? Karena
Sistem merit atau merit system ini adalah salah satu sistem administrasi kepegawaian yang dilaksanakan di negara kita. Yang ini merupakan awal dari reformasi birokrasi. Ya, cerita sedikit. Munculnya merit system ini di awal tahun 2013, tepatnya tanggal 19 Desember 2013. Di situ ada sidang antara pemerintah dengan DPR untuk menetapkan tentang manajemen aparatur sipil negara atau disingkat ASN. Yang hasil sidang itu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang di situ ada yang dikenal dengan istilah merit system atau sistem merit. Nih, nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah kalian mendapatkan materi tentang merit system ini, diharapkan nanti kalian memahami dasar hukum penerapan merit system dalam reformasi birokrasi kepegawaian di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tujuan penerapan merit system dalam reformasi birokrasi kepegawaian. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti juga dapat menjelaskan kriteria penerapan sistem merit dalam administrasi kepegawaian. Kemudian yang keempat, mengurutkan proses merit system dalam sistem administrasi kepegawaian. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan penjelasan materi dari Bu Neni tentang merit atau sistem merit ini, diharapkan kalian bisa memahami dasar hukumnya untuk sistem merit ini dalam reformasi birokrasi, bisa menjelaskan tujuan penerapan ini, kemudian juga bisa menjelaskan kriteria penerapan sistem merit dan mengurutkan prosesnya. Yang jelas nanti kalian di dalam belajar ini tidak detail seperti pegawai-pegawai di kantor yang sudah langsung berkecimpung dalam kegiatan kepegawaian, manajemen kepegawaian. Tapi kalian nanti paling tidak mengenal kulitnya bagaimana tentang sistem merit ini. Mengingat kalian siswa kompetensi keahlian OTKP yang diproyeksikan sebenarnya nanti kalian bisa menjadi tenaga-tenaga administrasi junior yang tentu suatu saat kalian juga akan mendapatkan tugas terkait dengan manajemen kepegawaian. Yang mungkin jika nanti merit system ini masih dilaksanakan, paling tidak kalian sudah mengenal tentang merit system. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini ya. Masih fokus kalian? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Masa pagi-pagi udah ngantuk? Belum kan ya? Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan tentang saya singgung tentang konsep merit system atau sistem merit. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara atau ASN yang menetapkan bahwa proses kepegawaian di Indonesia menggunakan sistem merit. Menggunakan sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ya, berarti tidak ngantuk sungguhan. Ya, bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang konsep merit system atau sistem merit itu
dapat dilihat pada slide ini, sistem merit kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, dan asal-usul. Termasuk di sana jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kecacatan ya maksudnya. Maaf, ini ada kesalahan ketik, bukan kecatatan, tapi kecacatan. Oke ya, itu. Jadi dimaksudkan dengan diterapkannya konsep sistem merit ini di dalam aparatur sipil negara akan diisi oleh orang-orang atau mereka yang mempunyai kecakapan. Atau di sini disebut dengan kualifikasi, mempunyai keahlian atau kompetensi. Sehingga dengan demikian diharapkan aparatur sipil negara dapat menyumbang keterampilannya, keilmuannya, kecakapannya, sehingga kita mendorong untuk kemajuan sebuah negara. Maksudnya seperti itu. Ya. Ini maksud dari penerapan konsep sistem merit. Baik ya, tolong di-unmute dulu ya. Di-unmute. Oke. Ya, saya lanjut. Konsep penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara itu ada prosesnya. Jadi tidak barengan diterapkan, tetapi ada proses-proses yang harus diterapkan untuk bisa menerapkan sistem merit ini secara proporsional. Ya. Yang pertama itu proses pengorganisasian. Pengorganisasian ini kegiatan penataan ya, mengatur mengenai tugas, wewenang, jabatan ya atau job description ya, diatur di dalam kegiatan pengorganisasian ini. Termasuk di sana dalam kegiatan untuk perekrutan pegawai sampai pensiun atau pemberhentian pegawai. Ya, itu dalam kegiatan pengorganisasian. Ini harus benar-benar terorganisir, tertata dengan sistematis. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan perekrutan dan orientasi. Kegiatan perekrutan dan orientasi ini kegiatan yang dikaitkan dengan penerimaan calon-calon aparatur sipil negara. Atau kalau sering kalian dengar dengan istilah CPNS, ya, CPNS, calon pegawai sipil negara. Nah, itu nanti tidak serta-merta semuanya bisa menjadi PNS atau ASN, tapi akan direkrut, diseleksi dalam harus mengikuti proses seleksi. Nah, ini perlu saya kenalkan sedikit untuk kalian, untuk sekedar kalian tahu bahwa di dalam manajemen aparatur sipil negara yang saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah, khususnya dalam kegiatan perekrutan atau penerimaan calon pegawai sipil negara, itu sudah terorganisir sedemikian rupa dan semuanya dilakukan secara online. Maksudnya apa? Kalau seperti ini diharapkan nanti
aparatur sipil negara itu tidak ada yang gaptek. Apa gaptek? Gagap teknologi. Karena sekarang zamannya zaman IT, jadi tidak boleh gaptek. Sehingga mulai dari proses perekrutan itu sudah menyentuh ke IT. Oleh karena itu dilakukan secara online. Tidak hanya seleksi tulisnya, mulai proses seleksi administrasinya. Semua dokumen-dokumen persyaratan itu harus di-scan dan di-upload ke sebuah aplikasi untuk memenuhi persyaratan secara administratif bagi mereka yang akan ikut seleksi calon pegawai sipil negara atau CPNS. Nah, itu. Setelah itu ada seleksi tulis. Seleksi tulis pun juga dilakukan secara online. Ya, juga dilakukan secara online. Sampai proses pengumuman mereka yang lolos dalam seleksi CPNS juga dilakukan secara online. Ini semua diharapkan mereka calon-calon pegawai negeri sipil negara ini sudah akur, sudah familiar dengan IT. Ini suatu perubahan, suatu perbaikan sistem di dalam kegiatan perekrutan calon negeri. Sudah lolos dalam seleksi CPNS, maka akan diterbitkan SK, surat keputusan dari Menpan RB. Berdasarkan SK tersebut, nanti akan mengikuti yang namanya orientasi, kegiatan orientasi atau kegiatan pengenalan. Ya, pengenalan kepada siapa? Pengenalan kepada tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban untuk calon-calon CPNS tersebut. Oke, sampai di sini masih fokus? Masih, Bu. Masih? Oke. Sudah paham penjelasan Bu Neni? Paham. Paham? Bu. Oke. Ya. Ada kegiatan perekrutan dan orientasi. Perekrutan tadi apa? Penerimaan calon aparatur sipil. Penerimaan Oke. calon aparatur sipil negara. Oke. Sip. Orientasi? Masa pengenalan terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Yang akan mereka emban nanti sebagai ASN. Ya? Tuh. Oke, berarti kalian sudah paham di sini. Kemudian setelah kegiatan orientasi, proses selanjutnya adalah pengembangan kapasitas. Ya, pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini adalah proses kegiatan untuk meningkatkan kemampuan cakapan bagi ASN. Pengembangan kapasitas ini pun juga dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Jadi tidak ada tebang pilih di sini, semuanya berhak untuk mengikuti proses pengembangan kecakapan atau kemampuan ini bagi semua ASN atau aparatur sipil negara. Bahkan nanti melalui pengembangan kapasitas ini, semua aparatur sipil negara memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan bidang-bidang tugas yang diemban, sehingga bisa bekerja secara profesional. Ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Setelah dilakukan proses pengembangan kapasitas ini,
proses selanjutnya adalah penilaian. Ya, penilaian kinerja. Bagaimana setelah dikembangkan kemampuannya? Apakah kinerjanya semakin meningkat, ataukah tetap saja, atau justru menurun? Nah, ini harus dievaluasi semuanya melalui kegiatan penilaian kinerja. Nah, setelah diadakan penilaian kinerja dan diketahui hasilnya, ya, jika hasilnya ternyata meningkat kemampuannya, maka berlanjut. Jika ternyata tetap, maka harus dikembangkan lagi. Berarti pengembangan kapasitas tahap sebelumnya belum berhasil. Apalagi ternyata turun. Ya. Jadi belum hasil. Harus dikembangkan lagi. Nah, seperti itu. Ini proses setelah pengembangan kapasitas, ada kegiatan proses penilaian kinerja. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Nah, proses selanjutnya adalah promosi dan rotasi. Ini kaitannya dengan penilaian ini tadi yang sudah Bu Neni singgung tadi. Apabila melalui pengembangan kapasitas, peningkatan kemampuan ternyata terjadi peningkatan, maka akan dipromosikan. Ya, dipromosikan. Promosi ini adalah kegiatan pemindahan pegawai yang diikuti dengan kenaikan pangkat dan jabatan. Ini yang di sini diistilahkan dengan promosi. Ya. Versus dari promosi dalam administrasi kepegawaian itu ada demosi. Ya, demosi itu adalah kegiatan pemindahan pegawai yang diikuti dengan penurunan pangkat dan jabatan. Ya. Kok bisa Bu pegawai diturunkan pangkatnya sama jabatannya? Berarti nggak sopan dong. Bukan masalah sopan dan nggak sopan. Nanti itu ada dalam kriteria merit yang dinamakan penghargaan atau reward dan sanksi jika mereka yang melakukan pelanggaran. Ya, makanya di sini pun juga ada penghargaannya di sini setelah dinilai kinerjanya, yaitu ada penghargaan yang dinamakan promosi, ada juga versusnya, sanksinya jika memang melakukan pelanggaran yang diistilahkan dengan demosi. Promosi dan demosi itu ada dalam kegiatan rotasi. Jadi ini enggak sama ya, promosi dan rotasi itu tidak sama, jauh berbeda. Kalau rotasi itu adalah kegiatan perputaran pegawai dari satu bidang ke bidang yang lain. Nah, rotasi ini ada di dalam kegiatan mutasi. Oke? Tambah bingung atau tambah paham? Tambah paham. Yakin ya? Tambah paham. Yakin? Oke. Yuk. Sekarang kita lanjut. Setelah proses promosi dan rotasi, ada proses purna bakti. Ya. Purna bakti ini adalah proses kegiatan penghargaan bagi aparatur sipil negara yang sudah masuk pada masa pensiun. Ya, masuk pada masa pensiun. Nah, ini ada penghargaan di sini dalam kegiatan proses purna bakti. Mulai proses pengorganisasian, perekrutan dan orientasi,
pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan pengembangan ini, promosi dan sampai proses purna bakti itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana secara detail pelaksanaan proses sistem merit, nah, bisa googling, ya, melihat dan membaca di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, nih, oke. Proses sistem merit dalam sistem administrasi kepegawaian sudah Bu Neni jelaskan. Sudah ada yang penasaran ingin bertanya? Atau saya lanjut terlebih dahulu? Saya lanjut ya? Iya, sudah. Ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ini. Bagaimana proses pelaksanaan sistem merit agar bisa berjalan dengan baik dan proporsional? Itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu artinya apa? Ketentuan, bagus. Iya, persyaratan. Ya, harus memenuhi beberapa kriteria atau ketentuan atau persyaratan. Apa kriterianya? Nah, ini ada 11 kriteria. Yang A, kriteria yang A, seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Jadi agar proses mulai dari pengembangan kapasitas, perekrutan, orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian itu bisa berjalan dengan baik, maka harus ada standar-standar kompetensi-kompetensi sesuai dengan jabatan-jabatan di bidangnya masing-masing. Jadi ada standarnya, ya, ada standarnya, ada ukurannya, Ya, nanti di belakang akan Bu Neni tunjukkan sedikit biar kalian punya gambaran yang dimasukkan standar kompetensi jabatan itu yang bagaimana, gitu ya. Yang B, kriteria sistem merit yang harus dipenuhi. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Jadi, dalam proses perekrutan, itu sebelumnya harus diadakan kegiatan analisa kebutuhan pegawai. Maksudnya apa? Agar tidak terjadi penumpukan pegawai di bidang tertentu. Jadi sebenarnya terjadi penumpukan pegawai pada satu bidang atau jabatan tertentu karena proses analisis kebutuhan pegawainya belum benar sehingga terjadi penumpukan pegawai. Nah, ini ya, di dalam proses perekrutan itu harus diawali dengan analisa kebutuhan pegawai. Kalau memang bidang itu tidak pegawai, ya sudah tidak usah merekrut calon-calon pegawai. Nih, kriteria ini harus dipenuhi. Ya, kriteria ini harus dipenuhi. Kemudian kriteria pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Jadi seleksi, dalam proses seleksi, baik dalam seleksi untuk perekrutan calon pegawai maupun seleksi-seleksi untuk kegiatan promosi pada jabatan tertentu, itu harus terbuka. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nanti kalau sembunyi-sembunyi akan timbul fitnah, ya. Oh, itu paling dulure. Akhirnya jabatannya diunggahno. Nah,
gitu kan ya. Karena apa? Tidak dilakukan secara terbuka. Nah, ini dalam sistem merit tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Karena apa? Karena nanti akan mencemari tujuan penerapan sistem merit itu sendiri. Yang tadi tujuannya untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang punya kualifikasi dan kompetensi. Karena proses seleksinya nggak beres, tidak open, akhirnya tujuan itu bisa ternoda gitu ya. Artinya tidak tercapai. Gitu. Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil, itu semuanya tahu, bisa diakses siapapun. Mulai dari kriteria administrasinya sampai proses seleksinya semua tahu. Itu yang dimaksudkan terbuka. Ya. Nih, kegiatan promosi pun juga seperti itu. Kriteria yang ketiga. Sekarang kriteria yang keempat. Ya. Memiliki manajemen karir, antara lain perencanaan, pengembangan, kelompok rencana suksesi, ya, suksesi, bukan sesi ya, bukan seksi ya, tapi suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Nah, ini ada istilah baru. Ada istilah baru, ada istilah rencana suksesi. Rencana suksesi ini terkait dengan pengorganisasian sebuah manajemen karir yang itu ada di dalam manajemen talenta. Nah, sekarang Bu Neni kasih informasi apa sih yang dimaksud dengan manajemen talenta. Manajemen talenta itu adalah proses rangkaian SDM organisasi yang terpadu, ya, yang dirancang untuk mengembangkan motivasi dan mempertahankan produktivitas pada karyawan yang terlibat. Tujuan dari manajemen talenta ini tidak lain untuk menciptakan kinerja yang tinggi, organisasi yang berkelanjutan, untuk memenuhi tujuan organisasi yang strategis dan operasional. Ya, ini yang dimaksud dengan manajemen talenta. Jadi manajemen talenta itu jangan diasumsikan sebagai manajemen yang berbasis bakat, tidak. Tapi di situ cenderung berbasis untuk menciptakan kinerja yang tinggi. Kalau tidak saya jelaskan seperti ini, khawatir nanti kamu talenta, oh bakat. Berarti lek gak bakat, kerjanya gak beres. Sebenarnya talenta itu bisa dibentuk kok ya. Talenta itu bisa dibentuk melalui ketekunan. Kalau kita tekun, ya talenta itu akan muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh gak bakat iku makane kerja poe gak beres, itu ya perlu dibetulkan pernyataan seperti itu, karena namanya talenta itu sebenarnya bisa diperbaiki dalam sebuah proses apabila yang bersangkutan menyadari kekurangannya. Nah, di dalam manajemen karir itu ada manajemen talenta ini. Ya, tujuannya untuk itu tadi, menciptakan kinerja yang tinggi. Makanya di dalam sistem merit itu tahapan proses itu harus benar-benar dilakukan. Ya, agar manajemen karirnya benar-benar terorganisir. Seperti itu. Oke. Yang kelima, kriteria yang kelima, memberikan penghargaan dan memberi sanksi berdasarkan penilaian yang objektif dan transparan. Tadi sudah Bu Neni singgung ya. Jadi ada kegiatan promosi, itu merupakan kegiatan penghargaan,
Kemudian ada kegiatan demosi, itu adalah kegiatan memberikan sanksi. Jadi tidak ada yang namanya pembiaran ya dalam pelaksanaan sistem merit itu. Dan itu pun dilakukan semuanya secara objektif dan transparan. Transparan ini artinya semuanya tahu, ya, terbuka, tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kemudian yang berikutnya menerapkan kode etik dan perilaku pegawai ASN. Jadi setiap profesi itu pasti punya kode etik dan perilaku. Ya, seperti Bu Neni sebagai guru ASN juga punya kode etik yang namanya kode etik guru. Nah, Bu Neni sebagai guru harus tahu kode etik dan perilaku sebagai guru. Ya, sehingga nanti di dalam menerapkan tugas-tugas yang harus dijalankan itu tidak menyalahi kode etik. Semua profesi ada ini, kode etik ini. Ya, ini. Kemudian persyaratan yang berikutnya, merencanakan dan memberikan kesempatan mengembangkan kompetensi. Makanya tadi ada proses pengembangan apa tadi? Proses pengembangan apa tadi? Proses pengembangan kapasitas. Ini memberikan kesempatan untuk semuanya, semua ASN. Ya. Kemudian persyaratan berikutnya memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Artinya begini, bahwa siapapun yang sudah punya status sebagai pegawai ASN itu dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Itu nggak boleh. Contoh ya, contoh saja. Bu Neni sebagai guru ASN ya, ini ya. Nah, mentang-mentang sebagai guru, Bu Neni buku. Semua wajib beli buku. Kalau tidak beli buku, maka nilai kalian nanti D. Ini namanya menyalahgunakan wewenang, nggak boleh seperti ini. Ya, ini. Pegawai dalam status AS semua pegawai dalam jabatan apapun tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Contoh lagi misalnya dia sebagai pimpinan di salah satu instansi. Kemudian ada pegawai, kebetulan pegawainya ini masih honorer. Dipanggil. Mas. Iya Pak, ada apa Pak? Tolong semirkan sepatu saya ini. Lah ini kan juga nggak boleh seperti itu. Ya. Harus bersih ya, awas kalau nggak bersih. Apalagi ada ancaman-ancaman seperti itu. Ini sudah namanya menyalahi wewenang, menyalahgunakan wewenang. Ini nggak boleh. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dapat akses oleh seluruh pegawai ASN. Ya, jadi bidang tertentu ya atau di dalam organisasi manajemen sipil negara ini harus mempunyai sistem informasi yang terintegrasi. Yang ini bisa diakses oleh siapapun pegawai ASN yang ada di instansi tersebut. Contoh, Bu Neni sebagai pegawai Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur itu mengeluarkan sistem informasi kepegawaian yang dinamakan Master BKD, terbit oleh seluruh pegawai di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau membuka apapun terkait dengan kepegawaiannya, maka bisa membuka di aplikasi namanya Master BKD Provinsi Jawa
Timur. Ini salah satu contoh penerapan sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi. Ya, semuanya ada di situ. Terintegrasi itu artinya ada di situ. Ya, jadi satu ada di dalam sistem itu. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Oke, ya sistem merit sudah saya jelaskan. Proses sistem merit sudah, konsepnya juga sudah. Oke, sudah ada pertanyaan yang muncul sebelum saya membuka slide berikutnya. Yuk, sudah ada pertanyaan yang muncul? Tidak ada pertanyaan ini karena bingung atau memang sudah paham? Ada yang masih belum dimengerti, Bu. Ada yang belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Yang dilakukan Oke, silakan. kemampuan pegawai. Biasanya cara untuk meningkatkan kemampuan pegawai itu apa, Bu? Dalam pengembangan kapasitas. Iya, oke. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan pegawai dalam proses pengembangan kapasitasnya? Meningkatkan kemampuan atau kualifikasi, ya, bisa disebut dengan istilah kualifikasi. Meningkatkan kemampuan atau kualifikasi pegawai itu bisa dilakukan dengan cara ini, mengikutkan dan latihan, diklat atau bisa mengikutkan pegawai tersebut dalam kegiatan workshop, ya. Atau juga bisa diikutkan dalam kegiatan TOT, ya. Itu cara-cara yang bisa ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kualifikasi pegawai. Dan yang diikutkan ini tidak melulu hanya itu aja, enggak, tapi ini nanti tahapan. Gitu. Siapa tadi penanya? Yang bertanya tadi siapa? Aisyah absen 3. Oke, Aisyah. Bagaimana Aisyah dengan penjelasan Bu Neni atas pertanyaan yang kamu sampaikan tadi? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Sudah paham, oke. Oke, ya. Nanti. Oke. Pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Tinggal beberapa menit ini. Dari Kusnia tadi ada. Ada lagi? Oke, silakan. Ada, Bu. Bu Neni, di kolom Ya. chat ada pertanyaan. Maksud dari birokrasi kepegawaian itu apa, Bu? Ya. Birokrasi kepegawaian itu apa? Ini dari Husnia Nur. Maksud dari birokrasi kepegawaian itu apa, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Maksud dari pegawaian itu adalah di bidang kepegawaian. Itu yang dimasukkan dengan birokrasi kepegawaian. Ya. Pengurusan penataan dalam kegiatan kepegawaian
apa dalam rangkanya adalah segera teratur. Jadi birokrasi itu maksudnya kegiatan kepengurusan dan kepegawaian. Birokrasi kepegawaian, kepengurusan di bidang kepegawaian. Itu yang dimaksudkan dengan istilah, itu kan istilah ya. Istilah birokrasi kepegawaian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Saya buka slide selanjutnya ya. Ya, Bu. Ada Bu, ada pertanyaan Bu. Tanya Bu. Ya, ya silakan. Silakan. Kan sesuai yang sudah diterangkan sama Bu Neni bahwasanya sekarang ini kita menganut sistem pengelolaan pegawai yaitu merit system. Apakah yang tadi sudah disebutkan jenis pegawai terjadi secara bukan dari integritas sistem sampai dengan merit system? Maksudnya penerapannya itu terjadi secara berkelanjutan. Ya, pelaksanaannya. Apakah penerapan prosesnya ini ya? Merit itu harus dilakukan secara berurutan, nggak boleh loncat-loncat. Ya memang
jelas. Ini bunyi. I can show you the world. Shining in Nyanyi Des. Nyanyi terus. Hah? Iya. Bu Neni tidak ada suaranya. Nak silent. Ada tanya. Mas habis tak Jami? Jam 9.15 saat oke 9.16. Bu Neni saya jelasin ada suaranya tapi. Bu, Halo, sudah? Suara saya sudah dengar? sudah. Sudah. Hanya tadi ada yang nyanyi. Iya, iya Bu. Nanti bisingan sama Bu Neni aja ya setelah KBM ini. Oke? Soalnya tadi gak ada suaranya Bu. Ya. Oke, ini tujuan penerapan Meristim tadi sudah Bu Neni singgung. Tidak perlu saya uraikan lagi. Ini ya. Sebagai awal reformasi birokrasi, penerapan sistem merit dilakukan di negara kita. Oke. Ya, ini ada sayembara. Yang bisa menyelesaikan masalah ini akan Bu Neni beri yang main-main loh. Sudah lebih Pak Anda. Oke, ada deh. 9.17. Saya barat. Ya, sebenarnya waktunya Bu Neni sampai 9.15, tapi kalau Pak tambah 5 menit lagi karena habis ini mapelnya Bu Yuni. Silakan Bu Neni. Apa Bu? Siapa itu guys? Hebat. Santuy guys. Iya dong. Tangan. Kak saya adalah pimpinan dari dua orang tersebut. Maka saya akan langsung memecat Iya. pegawai yang tidak Iya, bertani. ini kembarannya Desia yang ngomong. Wow. Sinyalku ngelek-ngelek kawan. Ngelek-ngelek ini 9999. Apa offinku guys? Tidak selesai selesai. Masuk mau. Pegawai berdasar sistem merit. Di mana pengelolaan pegawai berdasar pada kualifikasi dan kompetensi. Jika saya menjadi seorang pimpinan pada dua orang tersebut, Apa itu? Monggo Bu Ji. Monggo. Saya dijawab pertanyaannya. Monggo, nyala. saya sebagai dua orang, saya sebagai pimpinan orang dua tersebut, maka saya Lagi suara Ibu.
Suaranya, Bu. Bu Neni tidak ada suaranya. Suaranya, Bu. Bu, suaranya dong, Bu. Sebentar. Alvin, Suara saya nggak ada. Bu Neni, suaranya. kurang ajar dia. Keluar kelas lah. Nah, Bu Neni itu Suaranya. bukan ada suaranya, tapi memberikan waktu buat kita berpikir. Ini mungkin jaringannya gangguan. Halo. Masih dengar suara saya? Masih. Masih Bu, bisa Bu. Ya. Oke. Sudah? Tadi pertanyaan tidak ada yang bisa menyelesaikan? Bisa. Siapa? Ayo. Sebutkan nama. Nama? Sinta Dwi Agustin, Bu. Oke, yuk. Sinta, silakan. Yang akan saya lakukan jika saya menjadi pemimpin, saya akan memanggil teman Dewi Suwati dan Terus? Ayo silakan, Sinta. jika saya menjadi pemimpin, saya akan memanggil teman Siwati dan menanyakan alasannya kenapa dia sering terlambat. Jika alasannya masih bisa diterima, saya akan memberikan peringatan. Jika tidak bisa diterima alasannya, saya akan memberikan sanksi. Oke. Terus untuk satu pegawai yang dia mencoba menyelesaikan pekerjaan, Memberikan satu yang dikasih penghargaan. sanksi, satunya? Oke, bagus Sinta. Nanti hadiahnya bisa diambil di ruang kurikulum ya. Ini sudah saya siapkan. Boleh, kalau mau sekarang boleh nanti jam 10. Tadi aku mau jawab. Tapi Bu, kontennya Bu. Si ada. sendiri Bu, tadi saya mau jawab. Iya. Jadi dapat reward. Ya, waktunya Bu Neni sudah habis ya, anak-anak ya. Jadi nanti untuk Nggak ada space reward lagi, Pak. Tindak lanjut dari materi ini nanti bisa dilanjut di kelas tatap muka ya. Yang insya Allah akan kita laksanakan mulai minggu depan. Oke, karena ini sudah waktunya habis, silahkan anak-anak boleh meninggalkan room Zoom ini dan dilanjut nanti di kegiatan tatap muka. Ya, silahkan sudah meninggalkan, nggak apa-apa. Nggak ada space reward lagi, Pak. Halo, gimana? Nggak jadi sudah, Pak. Nggak apa-apa, Dok. Kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa. Nggak ada space reward lagi, Pak. Oh, itu. Bu Neni, ini anak-anak nggak tanya ini, ada reward lagi nggak untuk anak-anak? Nanti dilanjut di kelas yang tatap muka ya. Nah, di kelas tatap muka katanya. Nanti ada reward di yang kelas tatap muka. Ya, Karena Pak, ini keluar tidak, Pak? 1 jam. Gimana? Sudah boleh keluar. Ya, sudah silakan. Silakan sudah boleh keluar. Jadi kalau pakai HP di pojok kanan atas itu ada tombol lift ya. Itu aja diklik tombol lift itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama sukses ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.